Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 dan 8 yang akan melaksanakan ziarah wali, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dihafalkan sebelum ziarah wali. Apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama yang harus diperhatikan adalah niat kita Diniatkan ziarah makam wali Allah. Diniatkan ziarah makam wali Allah. Kenapa kok harus diniatkan seperti tadi? Karena ini ada hubungannya kita nanti melaksanakan sholat dalam perjalanan Melaksanakan sholat dalam perjalanan. Dalam perjalanan nanti kita akan melakukan sholat jamak. Sholat jamak ini adalah dua sholat dikumpulkan menjadi satu waktu. Itu namanya jamak Misalkan zuhur dengan asar ditaruh di salah satu waktu, bisa ditaruh di asar, jadi nanti sholat asar sama sholat zuhur sekaligus. Bisa juga ditaruh di zuhur nanti setelah sholat zuhur langsung sholat asar, seperti itu. Itu kalau dalam perjalanan diperbolehkan untuk menjamak sholat. Syaratnya apa? Sholat jamak ini hanya boleh bagi musafir yang tujuannya tidak untuk maksiat. Kalau misalkan niat kalian kok tidak untuk ziarah wali, misalkan niatnya hanya untuk bersenang-senang, itu tidak boleh melakukan sholat jamak, tidak boleh. Maka dari itu biar kita boleh, makanya harus diniatkan seperti itu tadi berikut lafadz niatnya. Nah ini lafadz niat sholat zuhur jamak takdim dan qashar. Jamak takdim ini berarti kalau takdim ini nanti di depan, berarti kalau zuhur sama asar berarti nanti ditaruh di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Qashar. Qashar ini meringkas sholat. Meringkas sholat apa? Meringkas sholat itu nanti sholat yang 4 rakaat diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat, seperti itu. Nanti kita melaksanakannya seperti itu. Sholat zuhur 2 rakaat, terus sholat asar 2 rakaat. Nah ini kalau takdim berarti nanti pada waktu zuhur kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diqashar, jamak qashar. Terus sholat asar setelah itu langsung berdiri lagi, langsung sholat asar 2 rakaat juga karena diqashar, diringkas jamak. Ini lafadz niatnya. Ini yang pertama sholat zuhurnya. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, seperti itu Usolli ini harus dihafalkan. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Ini ini melafalkannya hukumnya sunnah. Tapi ingat, niatnya itu bukan ini. Niatnya itu ada di dalam hati. Niatnya ada di dalam hati. Di dalam hati kalian harus ada terbersit niat, yaitu niatnya aku nglakoni fardhu zuhur, seperti itu. Itu harus ada ketika Allahu Akbar pas takbiratul ihram itu harus ada di dalam hati. Aku nglakoni fardhu zuhur, harus ada 3 itu, tidak boleh tidak. Kalau sampai tidak muncul berarti tidak sah, seperti itu Melafalkannya ini hanya sunnah hukumnya. Ini hanya untuk memudahkan saja. Tapi kalau sampai di hatinya tidak terbersit seperti tadi, aku nglakoni fardhu zuhur, ada kata aku nglakoni, ada kata fardhu, ada kata zuhur. Misalkan kalau sholatnya zuhur, berarti yang bawah nanti juga seperti itu. Aku nglakoni fardhu asar, seperti itu. Kalau ini 2 rakaat jamak qashar, itu sudah selesai. Makmum sudah selesai. 3 itu sudah cukup sebenarnya
Usolli fardul asri rakaataini qasron majmu'an ila dhuhri adaan lillahi ta'ala. Ini dihafalkan. Kalau hafal ini berarti kalian dapat kesunahan. Nanti kalian dapat pahala mengucapkannya. Tapi tetap di hati harus ada itu tadi. Aku nglakoni fardu asar. Nah, seperti kalau waktunya asar seperti itu ya. Ini lanjut. Nah, itu tadi yang jamak takdim, berarti waktunya di duhur ya. Nah, ini jamak takhir. Kalau nanti misalkan kita ternyata melaksanakan di waktu asar, nah niatnya menjadi ini. Nah, asar, nah, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Nah, sama ini usolli fardul asri rakaataini qasron majmu'an ilaihi dzuru adaan lillahi ta'ala. Nah, tapi ingat, nah, kalau jamak takhir ini nanti harus niat. Nah, niat seperti apa? Kalau jamak takhir ini kan nanti kita melaksanakan sholat duhur tapi tidak pada waktu duhur, tapi di waktu asar. Nah, agar tidak terkena denda, kita harus lapor dulu, harus niat dulu. Ibaratnya gitu, harus niat ketika waktu duhur, masuk waktu duhur, itu kita niat. Aku niat jamak sholat takhir. Nah, gitu. Aku niat jamak takhir. Jadi maksudnya saya berniat melaksanakan fardu duhur nanti di waktu asar. Di hatinya harus ada itu pada waktu duhur biar nanti tidak terkena denda. Nanti kalau tidak niat dianggapnya kita pada waktu duhur kita tidak sholat duhur. Padahal kan kita rencananya akan melaksanakan duhur dalam perjalanan. Nah, ini pada waktu asar. Nah, ini namanya sholat jamak takhir. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini yang sholat duhur sama sholat asar. Ini yang jamak takhir. Nah, niatnya ini dihafalkan ya. Dihafalkan. Nah, nanti sama. Nah, intinya niatnya harus ada dalam hati, harus ada tiga itu. Aku nglakoni. Nah, satu, dua, fardu. Nah, itu harus ada. Yang ketiga, duhur. Nah, disebutkan fardu apa? Duhur, asar, apa-apa. Nah, itu disebutkan. Nah, itu harus ada tiga itu. Kalau enggak berarti tidak sah. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini lafal niat sholat maghrib jamak takdim. Nah, takdim. Nah, kalau takdim ini maghrib bisa dijamak dengan isya. Nah, bisa digabungkan jadi satu waktu. Nah, berarti nanti kalau takdim melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib, itu namanya takdim. Nah, takdim. Nah, ini untuk yang sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Untuk sholat isyanya bisa dikosor menjadi 2 rakaat seperti itu ya. Nah, ini niatnya usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya adaan lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i rakaataini qasron majmu'an ilal maghribi adaan makmuman. Nah, ada makmumannya ya, kan makmuman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini juga niatnya harus sama tadi, harus ada 3. Aku nglakoni fardu maghrib. Nah, seperti itu. Ini juga seperti itu. Aku nglakoni fardu isya, harus ada itu. Kalau enggak berarti enggak sah. Di hatinya harus terbersit ketika nanti kita takbiratul ihram seperti itu. Ini maghrib jamak takdim. Nah, itu kalau jamak takdim. Nah, kalau yang ini jamak takhir. Berarti nanti kita melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya, tidak pada waktu maghrib. Nah, kalau jamak takhir ada syaratnya. Syaratnya harus niat. Kayak tadi laporan dulu. Kalau nggak laporan, kita dianggap nanti pada waktu maghrib kita tidak sholat maghrib. Nah, kita harus laporan dulu waktu maghrib, masuk waktu maghrib kita niat. Aku niat jamak takhir. Nah, maksudnya saya niat sholat maghrib pada waktu isya nanti. Nah, seperti itu maksudnya ya. Ini jamak takhir. Nah, ini niatnya. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, sama nanti yang isyanya
berarti nanti setelah sholat maghrib langsung sholat isya seperti sholli fardul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribu adaan ma'muman lillahi ta'ala seperti itu. Nah, tetap niatnya harus ada di dalam hati, harus ada 3 itu. Aku nglakoni fardu maghrib. Nah, aku nglakoni fardu isya. Nah, itu ketika kita takbiratul ihram, di hatinya harus terbersit seperti itu. Nah, sekarang coba latihan, coba kalian latihan. Ini kalau tidak terbiasa, ini agak sulit. Coba Allah, nah, pas gitu terus di hatinya Allah, aku ngelakoni fardu maghrib. Ayo coba. Nah, silahkan dicoba seperti itu, ya, agar nanti niatnya sah, benar-benar sah. Nah, ini harus diajarkan mulai dari sekarang. Nah, ini kedua ya, setelah itu nanti masalah sholat ya, sholat sama niat tadi. Ya, kedua nanti kita ketika sampai di dalam makam para wali, kita mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum baca tahlil. Nah, sebelum baca tahlil, jadi sudah sampai di dalam, masuk di dalam, terus duduk. Nah, setelah duduk, nah ini sebelum tahlil kita salam dulu. Nah, salamnya seperti apa? Nah, berikut bacaan salam kepada para wali dan ahli kubur. Nah, ini ya, assalamualaikum ya. Nah, ini nanti titiknya diisi namanya siapa, misalkan Raden Santri. Assalamualaikum ya Raden Santri, misalkan di Gunung Pring, nanti kita akan ziarah ke Raden Santri, wali Raden Santri lah disebutkan assalamualaikum ya Raden Santri wa ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa ana insyaallahu bikum lahikun. Nah, seperti itu ya, lahikun. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya seperti itu ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini salah, ini harusnya tidak gandeng biasanya. Insya dipisah ya, belumnya dipisah sama sini harusnya. Ini karena mungkin tidak pakai spasi jadi. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, nanti kalau tidak hafal, nanti ikuti saja. Nanti saya ketika saya mulai tadi, nanti imamnya akan salam dulu. Nah, kalian mengikuti. Misalkan saya assalamualaikum. Nah, terus kalian mengikuti assalamualaikum ya Raden Santri. Nah, kalian mengikuti ya Raden Santri. Nanti saya tuntun pada waktu ziarah seperti itu ya. Ini ya. Nah, kalau bisa dihafalkan nanti biar kalian maksudnya tidak kesulitan mengikutinya ya. Nah, seperti itu. Karena mungkin di sana nanti ramai. Ya, mungkin kalau kalian tidak kedengaran, repot juga. Nah, seperti itu. Ini dihafalkan ya. Bacaan salam kepada wali dan ahli kubur seperti itu. Nah, setelah mengucapkan salam, baru kita baca tahlil. Nah, berikut adalah bacaan tahlil. Nah, ini bacaannya. Nah, bacaannya. Nah, ini nanti kalian tidak perlu baca. Nah, ini yang baca cukup imamnya. Nah, ila hadratin Mustafa Muhammadin. Nah, ini imamnya yang baca. Nah, nanti ketika imamnya bilang Al-Fatihah, kalian baca Al-Fatihah seperti itu. Nah, ini belum soalnya. Nanti ketika kalian kelas 3 lah, ini harus hafal. Nah, ini harus hafal ketika kalian kelas 3. Sekarang masih kelas 1 dan 2 belum. Nah, tidak apa-apa. Sekarang ikuti saja ya, seperti itu. Kedua ini juga nanti tidak perlu dihafalkan. Nanti cuma kelas 3 ini harus hafal. Nah, nanti kalau imamnya bilang Al-Fatihah, kalian mengikuti Al-Fatihah, baca Al-Fatihah seperti itu ya. Ini nanti kelas 3 harus dihafalkan. Nah, ini namanya wasilah. Ini juga wasilah, masih wasilah. Ini nanti yang baca adalah imamnya. Nah, nanti ketika baca imamnya bilang Al-Fatihah, kalian membaca Al-Fatihah. Nah, terus setelah itu ini dibaca bersama-sama la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, ini dibaca bersama-sama. Nah, ini surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad sampai akhir. Nah, terus setelah itu qul huwallahu ahad terus Al-Falaq, surat Al-Falaq sampai akhir. Nah, qul a'udzu birabbil falaq sampai idza hasad. Nah, dibaca bersama-sama nanti ya. Nah,
Nah, ini harus hafal, tanda hafal. Nah, terus setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Nah, surat An-Nas juga harus hafal sampai minal jinnati wan nas. Nah, itu ya, minal jinnati wan nas. Nah, terus nanti la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah lagi sampai amin. Nah, baca Fatihah, terus baca awal surat Al-Baqarah. Nah, ini dihafalkan kalau bisa. Kalau enggak nanti kalau bisa baca, nah, nanti silakan di-download tulisannya, nanti disimpan. Nah, nanti dibawa waktu ziarah. Nah, setelah itu yang dibaca adalah ini, mulai surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, mulai alif lam mim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, terus setelah itu yang dibaca adalah ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Setelah itu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, sampai wa huwal aliyyul azim. Terus setelah itu yang dibaca adalah ini akhir surat Al-Baqarah ya, mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini nanti bisa dibaca bersama-sama, wa'fu 'anna waghfir lana 7 kali ya. Kita imamnya baca itu ikuti ya sampai 7 kali. Setelah itu imamnya baca ini, anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti kalian sama-sama mengucapkan ini sama imamnya, irhamna ya arhamar rahimin sebanyak 7 kali ya. Nanti setelah itu selesai imamnya baca ini warahmatullahi wabarakatuh alaikum al bait sama hiro terus sampai taslima. Setelah itu baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 7 kali. Ya seperti itu ya. Terus setelah itu imamnya baca ini istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian nanti sama-sama mengucapkan astagfirullahaladzim sebanyak 7 kali. Setelah itu imamnya baca ini wa huma. Nah, nanti ini bersama-sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 7 kali ya. Nah, itu terakhir baca tahlil. Imamnya baca ini afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu nanti la ilaha illallah. Baca ini la ilaha illallah hayyul mawjud, imamnya la ilaha illallah hayyul mawjud. Ya, terus nanti sampai ini baru ini la ilaha illallah bersama-sama sebanyak 33 kali. Nah, itu terus baca Fatihah terus doa seperti namanya amin gitu saja ya. Oke, kira-kira gitu yang perlu diperhatikan untuk anak-anak. Nah, nanti tolong dicermati mulai dari sekarang, mulai dihafalkan tadi ya yang harus dihafalkan. Nah, mulai ayat kursi terus akhir surat Al-Baqarah sama awal surat Al-Baqarah tadi. Nah, silakan dihafalkan. Nah, dihafalkan. Oke, saya kira cukup. Nah, ini ya, perlu sebelum diakhiri, setelah membaca tahlil dan berdoa, sebelum meninggalkan makam, kita mengucapkan salam lagi seperti pertama kali datang. Nah, seperti itu. Seperti pertama kali datang. Assalamualaikum ya, seperti itu tadi. Seperti pertama kali kita datang. Setelah itu baru silakan pergi dari meninggalkan makam. Nah, seperti itu. Nah, ini ya salamnya. Assalamualaikum ya. Nah, tergantung titiknya ini diisi nanti siapa yang dikunjungi, makam siapa. Ya Sunan Bayat, nah, kita di Sunan Bayat. Ya Sunan Bayat wa ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa ana insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya.
seperti itu. Mungkin cukup ini ya. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.